Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah tidak pernah berhenti terus kucurkan kepada kita semua dari semenjak kita dilahirkan sampai dengan saat ini, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua atas keimanan dan keislaman kita. Juga tidak lupa begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu, rizki, ilmu, harta, dan sebagainya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya selalu mudah untuk bersyukur, dan juga semoga Allah jadikan kita hambanya senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabiin, tabiut tabiin, sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam yang insya Allah diberkahi Allah, kita kembali Allah pertemukan dalam kegiatan rutin kita Ahad malam, kegiatan kajian ilmu yang difasilitasi Masjid Asyifa 3, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga rutinitas kita, ibadah kita senantiasa menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah, diterima Allah, dan kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menambah ilmu, tapi juga senantiasa menjadi peningkatan amal soleh yang akan meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada malam hari ini Allah mudahkan, Allah berkahi, dan Allah berikan kita rizki pemahaman atas ilmu yang akan kita simak pada malam hari ini. Dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan dibahas pada malam hari ini sebelumnya mengucapkan terima kasih, syukran jazakallah Ustaz, hapunten nembe kaganggu ke abdi telepon. Terima kasih Ustaz sudah hadir kembali bersama kami secara online dalam kajian online Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga ilmu yang senantiasa Ustaz sampaikan melalui kajian ini baik secara online maupun offline di Masjid Asyifa melalui amal soleh yang insya Allah dilaksanakan para jamaah menjadi aliran pahala yang tidak henti untuk Ustaz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini seperti biasa bersama Ustadz Ihsan, guru saya, guru kita semua. Kita akan kembali menggali begitu banyak hikmah, begitu banyak inspirasi dari sahabat-sahabat, dari para pejuang-pejuang mujahid yang selalu mengiringi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemarin kita mendengar bersama Ustadz Ibnu Abbas yang sangat inspiratif dan luar biasa tentang keilmuannya, dan kemarin di bulan lalu juga kita membahas Abdurrahman bin Auf yang begitu banyak kisah luar biasa tentang bagaimana beliau mengelola harta dan bagaimana beliau berupaya agar harta yang beliau kelola itu justru tidak menjerumuskan beliau ke dalam keadaan yang merugi di akhirat nanti, tapi malah justru akan memudahkan beliau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi inspirasi untuk kita semua. Jadi tidak ada alasan untuk kita terus menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, justru untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini tema yang diambil tentu akan
mengambil kisah dari sahabat Rasul yang memiliki latar belakang yang tentunya tidak sama dengan Ibnu Abbas dan Abdurrahman bin Auf. Dan kita sering mendengar nama beliau. Saya yakin kita semua yang ada di sini sering mendengar beliau. Tidak mungkin tidak pernah mendengar nama ini. Khalid bin Walid. Yang kita kenal beliau adalah seorang panglima, seorang jenderal yang senantiasa mengawal Rasulullah dalam berperang, dalam berjuang, dan selalu menjadi garda terdepan. Dan beliau begitu luar biasa mewakafkan hidupnya bersama perjuangan Rasulullah. Namun ada satu yang menarik, kita semua tahu ternyata beliau tidak meninggal di medan perang. Beliau meninggal di tempat tidur. Bagaimana kisah beliau dan bagaimana pengorbanan dan perjuangan beliau dalam membela agama Allah bersama Rasulullah SAW, dan apa kisah penting dan apa hikmah yang bisa kita ambil dan kisah inspirasi yang bisa kita dapatkan melalui kisah seorang sahabat yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu an. Baik, langsung saja kepada guru kita Ustadz Nur Ihsan Cundullah LC, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, Prof. Fazali, Prof. Iva, dan seluruh partisipan yang hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari inspirasi kisah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun mungkin latar belakang beliau ya tidak sama dengan kita, ya, karena beliau banyak terjun di bidang militer, gitu ya. Tapi eh, sahabat Nabi itu seperti bintang, ya. Kita eh, bisa mendapatkan petunjuk. Wabin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang kita bisa mendapatkan petunjuk. Insya Allah mengikuti jejak sahabat akan mengantarkan kita juga ke tempat mereka akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh, Malam ini insya Allah kita akan berkenalan dengan Khalid bin Walid, tentu mencuplik ya beberapa eh, kisah dari perjalanan hidupnya, dan semoga ini bisa jadi sedikit bekal untuk berkenalan langsung nanti di surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan insya Allah. Eh, yang terkenal dari sosok Khalid ini adalah lakobnya atau julukan yang disematkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya penasaran kalau hidup di zaman, seandainya kita hidup di zaman Nabi, julukan apa yang akan Rasulullah berikan untuk kita, gitu. Ada sahabat yang dijuluki Siddiq, ya Abu Bakar. Ada sahabat yang dijuluki Al-Faruq seperti Umar, gitu. Ada sahabat yang dijuluki Aminu hadhil ummah, yang paling bisa amanah, yang paling bisa dipercaya dari ummah ini.
Ada sahabat yang dijuluki Abu Hurairah, dipanggil oleh Nabi Abu Hurairah, dan seterusnya. Sementara Khalid bin Walid dijuluki oleh Nabi Saifullah Al-Maslul, pedang Allah. Jadi kalau Allah punya pedang, pasti pedangnya nggak akan pernah patah dan nggak pernah kalah. Gitu. Ini ada dari Nabi untuk semua peperangan Khalid bin Walid di masa depan itu unbeatable ya. Bagaimana mungkin pedang Allah bisa dikalahkan? Saifullah Al-Maslul yang selalu terhunus, yang ready untuk dipakai, bukan disarungkan. Kalau disarungkan berarti sudah gantung gantung pedang. Kalau ini kapanpun dipakai dan memang selalu terpakai Khalid bin Walid. Sebelum Islam dan setelah Islam, bersama Rasul ataupun setelah wafatnya Rasul, selalu terhunus, selalu ada di medan terdepan, selalu diandalkan oleh usernya, oleh para pimpinannya, oleh Rasulullah, oleh bahkan oleh Abu Sufyan, ya, oleh orang-orang musyrik Mekah. Saifullah al-Maslul. Tentang sosok Khalid bin Walid, meskipun beliau ini namanya Khalid bin Walid, kita lebih mengenalnya Khalid. Tapi para sahabat, mereka lebih masyhur dengan panggilan Abu Sulaiman. Jadi ada sahabat itu yang lebih kenal dengan kunyahnya, panggilannya. Ada juga sahabat yang memang dikenal dengan lakobnya, julukannya. Dan banyak juga sahabatnya yang dikenal atau masyhur dengan nama aslinya. Kalau saya sebut nama eh, Abdullah sebagai khalifah yang pertama, mungkin eh, mungkin bakal bingung. Mungkin ya, sebagian bakal bingung, sebagian orang di luar sana bakal bingung. Karena khalifah pertama bukan Abdullah, khalifah pertama itu Abu Bakar. Padahal nama aslinya memang Abdullah. Ya, Abu Bakar itu kunyah. Kunyah itu identitas yang di apa? Identitas yang diberikan diawali dengan Abu atau Ibnu gitu. Jadi Abu Sulaiman, Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Talib, Abu Lahab, Abu Jahal, itu namanya kunyah. Nah, kalau kita menyebut Abu Hurairah, mungkin itulah yang viral, itulah yang populer, tapi siapa nama aslinya tidak lebih populer daripada panggilannya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nah, terbalik dengan Khalid. Pada masanya Khalid lebih dikenal, lebih masyhur, lebih populer dengan kunyahnya Abu Sulaiman karena anak yang pertama namanya Sulaiman. Sementara kita lebih populer dengan namanya begitu ya. Beliau memang berani, terhunus bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ready, selalu siap, dan juga sangat cerdas, jenius. Eh, Memang kejeniusannya tidak seperti Abdullah bin Abbas dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran. Tapi kejeniusan Abdullah bin Abbas juga tidak bisa mengalahkan kejeniusannya Khalid bin Walid di lapangan. Da, apa kalau istilah kita ada multiple intelligence. Setiap orang itu punya kejeniusannya masing-masing. Ada yang jenius seperti Khalid bin Walid yang memang orang lapangan, betul-betul punya kecerdasan dan pemahaman situasional, kesadaran situasi yang begitu luar biasa. Begitu pandai melihat kecerdasan spasialnya dahsyat luar biasa. Melihat satu lokasi sudah langsung terbayang mana posisi yang penting untuk dikuasai, mana daerah yang lemah, ya mana kemungkinan yang bakal terjadi dan seterusnya. Beliau tidak pernah terkalahkan dari beragam peperangan yang diikuti, ya. Dan beliau memimpin pasukan kaum muslimin melawan tiga kekuatan besar. Pada masanya ini seperti kalau zaman sekarang
seperti eh, melawan Amerika, ya, seperti melawan China, seperti melawan Rusia, dan melawan pemberontakan yang terjadi di dalam negeri. Melawan Romawi, melawan Persia, dan melawan kaum murtadin. Eh, yang menarik, Bapak Ibu, sosok Khalid bin Walid ini, kalau kita lihat dari nasabnya, dari garis keturunannya, beliau ini dari kabilah yang ternama. Beliau ini bangsawan, darah biru, karena berasal dari kabilah Bani Makhzum. Abu Jahal itu Bani Makhzum. Umar bin Khattab, ibunya itu Bani Makhzum. Dan bapaknya Khalid bin Walid, namanya Walid bin Mughirah. Ini yang disebut dalam Al-Quran, dalam surat, saya izin untuk menampilkan surat Al-Muddathir. Para ulama tafsir menyebut sosok yang dimaksud di ayat ini adalah Walid bin Mughirah. Ya. Di surat Al-Muddathir itu surat ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda thumma yatma'u an azida. Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, wahida. Di antara maknanya, wahida itu dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggrisnya the only one, wahida. Kalau wahid itu satu, kalau wahida satu-satunya. Memang unik. Bapaknya Khalid, ya, Walid bin Mughirah itu the only one, tokoh masyarakat di Mekah yang sangat dihormati, sangat disegani karena kekayaannya, karena posisinya, karena pengaruhnya, karena dominasinya. Allah menyebutnya wahidah. Di ayat ini, surat Al-Muddathir itu seperti melepaskan beban dari pundak Nabi dalam menghadapi pengaruh Walid bin Mughirah. Gak gampang ya mengalahkan eh, kekuatan pemodal seperti Walid bin Mughirah. Kata Allah, cukup saya. Biarkan. Aku yang langsung bertindak menghadapi dia. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Di ayat 12 adalah gambaran bagaimana latar belakang keluarga Khalid bin Walid. Di lingkungan seperti apa Khalid bin Walid tumbuh. Memang jadi agak unik. Secara finansial itu berlimpah, tapi Khalid senangnya di lapangan. Khalid senangnya di medan pertempuran. Gitu. Entah karena mungkin sudah terbiasa dengan kemewahan sehingga inginnya sesuatu yang keras gitu, dunia keras. Kalau bicara fasilitas, fasilitas serba ada. Wa ja'altu lahu malam mamduda di ayat ke-12 dan aku jadikan baginya harta benda yang sangat 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 banyak. Eh mamdud ya, itu artinya panjang dari kata mad. Kalau tajwid ada mad, ada mad tabi'i, mad jaiz, mad wajib. Mad itu artinya dipanjangkan dan tidak pendek. Jadi hartanya itu panjang sekali. Kalau bahasa kita mungkin 7 turunan gak habis-habis lah. Tuh. Panjang mamduda. Sebagai perumpamaan, gambaran ya, sekaya apa bapaknya Khalid. Kain kiswah itu setiap tahun sekali diganti. Dan patungan penduduk Mekah untuk membeli kain kiswah. Tapi tahun depannya, 2 tahun sekali giliran. Kalau tahun ini patungan seluruh penduduk Mekah Quraisy, kalau tahun depan kata Walid, kalian tidak usah patungan, biar saya yang membeli kain kiswah. Jadi 1 banding Quraisy. Ya gitu. Hartanya itu elit lah ya. Ini elit globalnya Quraisy ya gitu. Hartanya sebanding dengan harta orang Quraisy. Ada orang kaya di mana? Di Saudi namanya juga Walid. Tapi bukan Walid bin Mughirah. Kalau di Arab namanya Walid bin Talal. Dia pernah diwawancara, boleh tahu? Kata wartawannya, boleh tahu berapa banyak uang Anda? Jawabannya kata Walid bin Talal, "Eh, sebelum Anda bertanya atau setelah Anda bertanya?" Gitu. Jadi
jeda pertanyaan itu artinya sudah berbeda. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa banina syuhuda. Dan anak yang banyak, anak yang selalu bersama dengan dia. Ini anaknya, anak, cucu, cicit, menantu, dan seterusnya selalu bersama. Artinya punya pasukan ya, yang loyal dan diikat dengan ikatan darah. Wa mahattu lahu tamhida. Kemudian kulapangkan baginya dengan selapang-lapangnya. Punya harta, punya pasukan, punya pengaruh. Inilah sosok ayahnya Khalid. Gitu. Tapi yang namanya manusia, di ayat ke-15, thumma yatma' thumma yatma'u. Kemudian dia masih toma, masih menginginkan lebih. Ya, jadi memiliki sesuatu yang banyak itu belum tentu membuat seseorang merasa cukup. Tuh. Padahal sudah memduda, bani nasyuhuda, mahatulahu tamhida, inginnya nambah lagi, inginnya eh, apa toma, gitu, yatma'an azid, inginnya terus ditambah, ditambah dan ditambah. Walid bin Mughirah ini, Bapak Ibu, adalah tokoh yang eh, di dalam Al-Quran juga disebut sebagai sosok yang kalau seandainya eh, Al-Quran itu diberikan kepada Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Rajulim minal qaryataini azim. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, yang dimaksud dengan dua pembesar. Ya, salah seorang pembesar dari dua negeri. Jadi tokoh utama di Mekah adalah Walid bin Mughirah. Dan tokoh utama di Taif namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kata penduduk Mekah dan Taif, coba kalau Quran itu diberikan kepada Walid bin Mughirah, mungkin gampang kita untuk jadi pengikutnya. Ya, mungkin mudah kita jadi followernya. Mungkin gampang kita untuk beriman. Tapi kalau utusan Allah itu seperti Muhammad, ya Muhammad duitnya nggak sebanyak kita. Muhammad itu bukan pejabat publik. Muhammad itu bukan tokoh masyarakat yang punya pengaruh. Coba kalau Walid bin Mughirah. Kalau di tafsirnya surat Az-Zukhruf 31 itu, yang dimaksud dengan pembesar tadi adalah bapaknya Khalid. Jadi kita kembali lagi ke nasab dan garis keturunan untuk menggambarkan seperti apa lingkungan keluarga. Karena pada akhirnya keluarga itulah yang membentuk jiwa ya. Yang kalau bahasa Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah. Yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Yang membuatnya Yahudi, yang membuatnya Nasrani, yang membuatnya Majusi. Gitu. Kalau diteruskan, au yubaragajulanihi, au yupremanihi, au yubangoranihi, au yubandelanihi, au yupinteranihi, gitu. Au yunakalanihi, gitu. Faktor keluarga itu faktor faktor penting gitu, lingkungan terdekat. Jadi di lingkungan seperti inilah Khalid bin Walid tumbuh. Sehingga di awal usianya Khalid bin Walid itu sama seperti ayahnya memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti mayoritas orang-orang musyrik Mekah. Ya, eh, memilih untuk bersikap kontra. Dan banyak yang bapaknya kontra, anaknya juga kontra. Walaupun pada akhirnya anaknya banyak yang jadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari dakwahnya Nabi, memutus generasi musyrik. Kalau bapaknya musyrik, ya minimal anaknya yang muslim, memotong generasi. Jadi Nabi walaupun bermusuhan dengan bapak-bapaknya, tapi permusuhan bapaknya itu tidak berlanjut kepada anaknya. Daya tarik Nabi itu lebih kuat daripada daya tarik bapak mereka sendiri. Kan begitu maknanya. Gitu. Abu Jahal itu musuh Nabi, tapi anaknya itu sahabat Nabi. Akhirnya jadi sahabat Nabi. Umayyah yang menyiksa Bilal itu musuh Nabi. Tapi anaknya Sofwan bin Umayyah itu jadi sahabat Nabi. Walid bin
Hilang ya. Oh, Ya, hilang saya yang suaranya. terlempar ya. Lempar Baik, Padri. baik. Saya pikir tadi saya lagi yang gangguan sinyal. Baik, mohon ditunggu ya, Prof. Sebentar. Saya coba konfirmasi ke beliau. Izin jamaah sekalian, barusan Ustaz konfirmasi ada gangguan sinyal internet di rumahnya, sedang diupayakan untuk mencoba bergabung kembali. Baik para jamaah sekalian, qadarullah ya, kita pada malam hari ini mendapatkan tambahan bonus untuk apa namanya motivasi dalam menjalani sebuah kajian ilmu. Allah berikan sebuah kesempatan untuk kita bersabar menunggu Ustadz. Jadi memang terkadang selalu muncul hambatan-hambatan seperti ini. Semoga gangguan internet mengingatkan kita bahwa setiap proses butuh jeda barangkali. Dan insya Allah ada hikmahnya. Kadang memang teknologi yang canggih memang tidak selalu sempurna. Kita senantiasa harus mampu untuk beradaptasi mungkin ya. Kita tunggu Ustadz, mungkin beliau sedang berganti perangkat, menggunakan kuota atau dan sebagainya. Mohon izin Canggih itu Ustadz. can kapanggih gitu Pak Adri. Can kapanggih.
Bacan kependak non bro. Nya canggih ya, can kapanggih gitu. Jadi aya masalah gitu ya. Masya Allah. Itu kehebatan gua Habib. Beliau WhatsApp saya. Beliau menggunakan sinyal WiFi apa namanya gangguan pokoknya begitu. Kasih sebutan sebuah vendor kayak enak. Baik, kita tunggu sebentar lagi. Insya Allah beliau sedang berupaya untuk kembali bergabung bersama kita. Sangat menarik ya, Khalid bin Walid ternyata kita baru tahu ternyata beliau di lingkungan yang cukup sangat istimewa dalam kondisi yang luar biasa, penuh dengan materi dan segala macam kemudahan dan menjadi sebuah misteri dan teka-teki untuk kita semua bagaimana di kisah selanjutnya sehingga beliau menjadi seorang yang ahli dalam apa namanya tempur ya perang yang sangat ironis. Nah, saya akan coba menghubungi Ustadz apakah siapa tuh saya bisa bantu. Bentar. Iya, baik. Punten. Nah, pakai HP jadinya. Masya Allah Ustaz. Kita lanjut lagi ya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Atau nanti Ustaz Nah, pilih badai dikintun materinya ke Abdi, Abdi Nusir gitu. Pilih oh, untuk siap-siap. Mohon langkung saya gitu. Mohon mangga-mangga. diampas. Sekedar. Baik. Ya Ustaz. Eh, kita lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu tadi tentang nasab dan garis keturunan Khalid bin Walid yang sangat istimewa, darah biru. Sebentar. Yang secara nasab memang sangat istimewa, darah biru dan bangsawan. Gitu. Sehingga orang-orang Mekah, orang-orang Taif, mereka berharap, bukan berharap mungkin ya, sebetulnya hanya sekedar alasan, tapi itu jadi gambaran bagaimana eh, keluarga Khalid bin Walid itu sangat dihormati, sangat dimuliakan. وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Kemudian yang kedua, eh, secara fisik. Secara fisik memang Khalid bin Walid sangat eh, apa, sesuai gitu ya dengan antara perawakan dengan kepribadiannya. Fisiknya mirip seperti Umar bin Khattab karena memang secara nasab juga masih satu satu klan. Ya. Dari jalur ibu Umar bin Khattab itu masih
kabilah Bani Makhzum. Abu Jahal juga masih dari kabilah Bani Makhzum. Gitu. Ini saingan gengsi, adu gengsi antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim kabilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingginya di atas rata-rata, bahunya juga ya, khas mungkin seorang panglima militer, ya kuat, atletis, daya tahan dan luar biasa lah. Bahkan setelah Khalid bin Walid masuk Islam, ini berangkat dari doa, ya ada jadi Bismillah yang bukan Bismillah biasa, ada tambahannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah, alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan jadi madarat apapun kalau disertai dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Apapun kalau disebut dan disertai dengan nama Allah, maka tidak akan jadi madarat. Jadi ada kejadian Khalid bin Walid itu karena sudah terlatih dengan segala macam alat tempur, termasuk racun-racun. Jadi latihan dengan minum racun yang dosisnya kecil, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai suatu saat ditantang oleh musuhnya untuk meminum racun, Khalid baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, diminum dan badannya kuat. Jadi daya tahannya yang luar biasa, bahkan sampai daya tahan terhadap racun seperti itu. Ibunya Lubabah As-Saghirah, anak-anaknya ini yang kemudian Khalid bin Walid dikenal dengan panggilan Abu Sulaiman. Kemudian secara usia, kalau kita lihat selisih dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 26 tahunan atau 27 tahunan. Karena Nabi hijrah itu di usia 53 tahun. Dan Khalid lahir sebelum hijrah di usia 25 tahun sebelum hijrah. Jadi kalau dihitung-hitung selisihnya dengan Nabi ya sekitar 28 tahunan. Selisihnya 28 tahun. Mayoritas para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang mereka punya punya usia yang lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang lebih senior tapi tidak banyak begitu ya. Secara usia nggak banyak yang lebih senior dari Nabi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya tentang Khalid sebelum Islam. Bagaimana perjalanan beliau sebelum bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tercatat itu saat perang Uhud. Nah, Khalid tidak ikut dalam perang Badar. Khalid sedang di luar ya. Khalid tidak memimpin. Yang memimpin Abu Jahal. Jadi Abu Sufyan pun dalam perang Badar itu nggak ikut. Karena Abu Sufyan dalam perang Badar itu posisinya sebagai seorang kafilah dagang, pemimpin kafilah dagang. Nah, dalam perang Uhud, kalau kita cerita perang Uhud banyak, panjang. Tapi intinya, peran Khalid dalam perang Uhud ini, saat itu Khalid masih musyrik. Salah satu penyebab kekalahan umat Islam itu karena mereka meninggalkan posko, dan kosongnya posko di atas gunung itu dilihat dari kejauhan oleh Khalid bin Walid. Di kisah perang Uhud mungkin Bapak dan Ibu insya Allah sudah hafal ya bagaimana Rasulullah begitu mewanti-wanti ke sahabat 50 orang sniper yang ditugaskan khusus di atas bukit. Kata Nabi, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Menang atau kalah sebelum ada instruksi, jangan pergi. Singkat cerita, di pertempuran pertama perang Uhud, para sahabat berhasil memukul mundur orang-orang musyrik dan meninggalkan banyak ghanimah, meninggalkan banyak harta. Sahabat yang di atas bukit melihat dari jauh, kalau musuh itu semuanya lari, pontang-panting. Dari kejauhan, sahabat yang ada di atas gunung itu kemudian menganggap bahwa perang sudah selesai, sekarang waktunya kita ikut mengumpulkan ghanimah. Kata sang komandan, Abdullah bin Jubair, Nabi belum kasih instruksi.
Nabi belum suruh kita untuk pergi. Kata prajuritnya, sekitar 40 prajurit dari 50 pasukan panah. Mereka kemudian menganggap bahwa perintah Nabi itu berlaku saat perang. Kalau sekarang perang sudah selesai, berarti kita sudah tidak terikat lagi dengan perintah Nabi. Intinya ingin kebagian ghanimah. Intinya ingin dapat ghanimah. Intinya kalau bahasa Al-Quran, turiduna aradad dunya. Kalian menginginkan kehidupan dunia. Kata para sahabat, ya, kami tidak menyangka bahwa dalam perang Uhud ada juga sahabat yang masih menginginkan dunia. Dan kosongnya posko di atas gunung, di gedung-gedung tinggi, itu dideteksi oleh Khalid dari kejauhan. Jadi ternyata Khalid itu sangat sangat detil gitu ya. Sangat detil melihat celah kemungkinan untuk menerobos pertahanan. Dan ketika pemanah meninggalkan posko, Khalid sebagai pemimpin kavaleri orang Quraisy ya muter dari belakang, kemudian nyerang eh, punggungnya para sahabat, nyerang dari belakang. Ini kebiasaan Khalid bin Walid dalam perang. Itu nggak pernah tergesa-gesa, hit and run, hit and run, hit and run. Tenang. Kalau di apa mengendap-endap seperti apa istilahnya kalkito, mengendap-endap itu seperti burung yang kakinya satu gitu kalau jalan pelan sampai nggak kerasa, tapi ketika menerkam menerkam seperti macan, menerkam seperti singa. Ini Khalid bin Walid selalu menggunakan eh, perang psikologis, selalu meruntuhkan mental musuh, dan salah satu cara meruntuhkan mental musuh itu selalu nyerang dari belakang. Ya, tenang, nggak tergesa-gesa, dan langsung mukul mukul di bagian yang paling paling apa paling paling menjatuhkan mental. Eh, ya, kesadaran situasional Khalid itu begitu tinggi gitu untuk mempersepsi kondisi, kemudian mengolah informasi sampai akhirnya memproyeksi apa yang harus dilakukan. Sebentar. Baik, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi perang Uhud ini menyebabkan kerugian yang sangat besar di kalangan umat Islam. Bahkan dalam surat Ali Imran ya ayat 150 yang mengulas tentang kisah perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala sampai me, apa, membocorkan isi pikiran para sahabat atau sebagian yang ikut dalam perang Uhud itu yang kemudian mereka zonnal jahiliyah, berprasangka jahiliyah. Prasangka jahiliyah itu, kok kita ini kan pasukan Rasul. Kita ini kan komandannya adalah Nabi. Kok pasukan kita bisa kalah dan kocar-kacir? Sampai seperti itu. Efeknya itu sampai berdampak jauh ke akidahnya para sahabat, ke zon prasangkanya para sahabat. Nah, kita lanjut. Perjalanan Khalid bin Walid itu yang tercatat dalam sejarah setelah perang Uhud berhasil memukul mundur para sahabat. Sampai di tahun ke-6 Hijriah, ada peristiwa yang mengubah kekuatan Mekah dan Madinah. Di tahun 6 Hijriah ada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya. Di mana perjanjian Hudaybiyah ini orang-orang Mekah duduk satu meja dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pengakuan kesetaraan antara Mekah dengan Madinah. Kalau saya membayangkan Benyamin Netanyahu itu duduk berhadap-hadapan misalnya dengan pemimpin Palestina atau pemimpin Gaza. Nggak pakai perantara lagi. Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Kurang lebih begitu perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi antara Suhail bin Amr sebagai
representasi resmi dari Mekah duduk langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di perjanjian Hudaybiyah itu disepakati gencatan senjata. Quraisy tidak akan mengganggu Madinah. Mekah tidak akan mengganggu Madinah. Sehingga gencatan senjata ini artinya Quraisy mengakui kalau Madinah itu berhak mendapatkan keamanan. Ya, kedudukan kita setara. Dan dalam pandangan Khalid bin Walid, perjanjian Hudaybiyah itu artinya Mekah semakin turun pamornya, Mekah semakin lemah, ya melemah, belum lemah, melemah, dan Madinah semakin menguat. Kalkulasi Khalid bin Walid, semakin lama Madinah itu akan semakin kuat. Gitu. Jadi arahnya dari bawah ke atas kalau Madinah. Sementara Mekah itu arahnya dari atas ke bawah. Jadi ini salah satu yang membuat Khalid bin Walid memutuskan untuk akhirnya masuk Islam. Dan sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, saat Nabi Umrah di tahun ke-7 Hijriah, jadi perjanjian Hudaybiyah itu di tahun ke-6, gencatan senjata di tahun ke-6, kemudian di tahun ke-7 Rasulullah ke Mekah untuk umrah qadha, karena tahun kemarin tahun ke-6-nya itu dicekal, visanya nggak dikeluarkan. Nah, saat tahun ke-7 Rasulullah umrah, Rasulullah nulis surat dan dititipkan ke kakaknya Khalid bin Walid, namanya Walid bin Walid. Isi suratnya, ini terjemahannya begitu. Aina akluka ya Khalid, wa anta anta. Di mana logikamu wahai Khalid? Bagaimana cara berpikirmu wahai Khalid? Dan engkau adalah engkau. Wa anta anta. Dan engkau adalah Khalid yang dikenal oleh orang yang cerdas, logis, pintar. Masa tidak pernah memikirkan tentang Islam? Sekarang bahasa surat Rasulullah itu memotivasi Khalid untuk jangan takut lagi berpikir tentang Islam. Karena sekarang sudah gencatan senjata, tidak ada lagi yang akan dibully gitu ya. Kalau mau masuk Islam nggak akan diganggu. Jadi apalagi yang menjadi penghalangmu untuk masuk Islam. Surat ini dititipkan ke kakaknya Khalid, namanya Walid bin Walid, yang sudah masuk Islam lebih dulu. Dan saat surat ini dibaca oleh Khalid bin Walid, ini kali kedua hidayah itu masuk ke hatinya Khalid. Kalau kali pertama mungkin ya hidayah itu lewat logika. Jadi cara Allah memberi hidayah itu beragam. Ada yang dapat hidayah itu karena nggak sengaja. Seperti Hamzah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita pernah cerita ya, Hamzah itu hanya karena emosi Rasulullah dicela dan diejek oleh Abu Jahal. Kemudian Hamzah datang ke tempatnya Abu Jahal dan langsung diketok kepalanya. Kata Hamzah, "Atashtumu Muhammadan wa ana ala dini." Kamu berani-beraninya menghina Muhammad, padahal saya itu pengikut agamanya. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Cuma karena saudaranya sendiri diperlakukan begitu, jadi kepleset lidahnya. Nah, pulang ke rumah Hamzah mikir, ini namanya action plan begitu ya. Action dulu baru plannya belakangan. Jadi ngomong dulu kalau saya itu di atas agamanya Muhammad, saya itu Muslim, padahal belum. Gitu. Baru pulang ke rumah mikir, hari orang tadi ngomong non, begitu. Saya tadi ngomong apa? Kok saya bilang depan Abu Jahal, depan semua orang, saya pengikutnya Muhammad, padahal saya belum. Saya nggak pernah belajar tentang Islam, nggak pernah mengikuti perkembangan tentang Islam, karena Hamzah itu ya berburu kesehariannya di luar Mekah, jadi nggak terlalu update dengan situasi Mekah. Cuman karena ada yang bilang, Hamzah, Anda ini sebagai paman, sebagai saudara sepersusuan, kok sibuk sendiri, sementara Muhammad, keponakanmu itu dicela-cela oleh Abu Jahal, kok marah begitu ya.
Akhirnya Hamzah datang ke Rasulullah, eh, saya kepleset ngomong begini. Ya, jadi gara-gara gengsi menarik kata-kata, akhirnya Allah kasih hidayah sekalian. Daripada konferensi pers, mohon maaf, saya sebetulnya hanya slip tang saja, keseleo lidah. Sebetulnya saya bukan Muslim. Itu harga diri akan rusak, gitu ya. Sudahlah sekalian. Eh, sudah terlanjur basah, tapi alhamdulillah basahnya dalam hidayah. Cerita Hamzah. Cerita Umar lain lagi, cerita sahabat yang lain-lain lagi. Gitu. Ada cerita yang kegap karena sudah bohong. Cerita siapa? Umair bin Wahab. Umair bin Wahab itu tadinya mau membunuh Nabi, sudah ngasah pedang, tapi dia punya tanggungan. Punya istri yang harus dinafkahi, punya anak yang harus dinafkahi biayai, dan punya hutang yang belum dibayar. Temannya, namanya Sofwan, anaknya Umayyah yang nyiksa Bilal. Kata Sofwan, hutangmu hutangku, anakku anakku, istrimu aku yang nafkahi. Kalau kamu ingin bunuh Muhammad, bunuhlah. Berangkatlah Umair bin Wahab ke Madinah, bawa pedang yang sudah diasah dan dikasih racun. Sampai di Madinah, kemudian ketemu Nabi, dan Nabi nanya, ada keperluan apa Anda datang ke Madinah? Kata Umair, ya saya ingin membebaskan keluarga saya yang ditawan dalam perang Badar kemarin. Kata Nabi, tolong jawab yang jujur. Ada tujuan apa engkau datang ke Madinah? Kata Umair, itulah tujuan saya. Kata Nabi, usduknil qaul. Tolong ngomong yang jujur. Bukankah engkau pernah berduaan dengan Sofwan kemudian mengatakan, kalau bukan karena istri yang harus dinafkahi, bukan karena anak yang harus dibiayai, bukan karena hutang yang harus dibayar, engkau akan bawa pedangmu itu untuk membunuhku. Bukankah itu yang kau sebutkan kepada Sofwan? Kata Umair, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang mendengar obrolan itu dan tidak ada yang menyampaikan obrolan itu karena Sofwan mustahil nyampe duluan dari saya. Kalau ada yang menyampaikan itu pasti adalah yang mendengarkan pembicaraan saya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat hidayah karena kegep bohong. Dapat hidayah karena ketahuan sudah berbohong. Jadi Masya Allah, beragam cara Allah ngasih hidayah. Nah, Khalid bin Walid, jalur hidayahnya itu adalah jalur logika awalnya. Mekah makin turun, Madinah makin naik. Jadi kalau Muhammad itu makin lama makin naik, pengaruhnya makin besar, jangan-jangan ini orang benar. Dan yang kedua, surat dari Rasulullah, japri dari Rasulullah yang diforwardkan oleh Walid bin Mughirah. Gimana kabarnya Khalid? Aina Khalid? Gitu. Kemana saja Khalid? Kok Khalid nggak masuk Islam? Kok Khalid aina akluka ya Khalid? Di mana akalmu wahai Khalid? Di mana uh, kemampuan berpikirmu tentang Islam? Sampai akhirnya Khalid bin Walid menjelang Fathu Mekah, ya di tahun ke-8 Hijriah. Kalau Fathu Mekah itu di bulan Ramadan, nah ini sebelum bulan Ramadan. Khalid bin Walid berangkat dari Mekah, kemudian di jalan ketemu dengan Amr bin As. Amr bin As ini juga tokoh musyrik. Ya, waktu itu tokoh musyrik. Dan Amr bin As baru pulang dari Habasyah. Jadi ini kita agak nyambung dengan sosok Amr bin As gitu ya. Kata Amr bin As, saya pulang dari Habasyah ketemu Raja Najasyi. Dan saya melihat ada utusan Nabi dari Madinah ke Habasyah, ke Ethiopia. Kemudian saya minta, wahai Raja Najasyi, izinkan saya untuk menangkap Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Itu utusannya Muhammad. Raja Najasyi kemudian marah. Kata Raja Najasyi, Anda ingin menangkap utusannya, utusan Allah? Anda ingin memperlakukan buruk utusannya, utusan Allah? Di situ Amr bin As kaget. Raja Najasyi, Anda menyebut Muhammad itu utusan Allah? Kata Raja Najasyi, saya percaya kalau dia adalah utusan Allah. Nah, itulah titik baliknya Amr bin As. Saat seorang raja mengakui kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kadang Bapak Ibu, kalau orang besar itu hanya bisa ditaklukkan dengan orang yang lebih besar lagi biasanya, gitu ya. Jadi eh, dia perwira, tapi nggak suka sholat. Hanya bisa takluk biasanya kalau melihat jenderal yang jenderalnya suka sholat. Jadi kalau bintang 1 nggak suka sholat, tapi bintang 4-nya suka sholat, nah itu
apa biasanya takluk dengan bintang 4 yang suka sholat. Makanya kita yang punya posisi dan kedudukan, kalau kita bisa jadi jalan hidayah buat orang yang ada di bawah kita, mudah-mudahan jadi amal jariah begitu ya. Jadi amal jariah. Profesornya saja saroleh, mudah-mudahan mahasiswanya juga jadi pada soleh. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam, berangkat bersama dengan Amr bin As, ketemu di jalan, ditanya, Amr bin As mau kemana? Amr bin As ini politisi. Kata Amr bin As, kalau Anda mau kemana? Kata Khalid bin Walid, saya mau ke Mekah. Kata Amr bin As, saya mau ke Madinah. Kata Amr bin As, ya saya akan ikut bersama Anda. Dan di tahun yang sama, di hari yang sama, Amr bin As masuk Islam, Khalid bin Walid juga masuk Islam, kemudian ada Utsman bin Talhah juga masuk Islam. Ini titik balik Khalid bin Walid, hidayah yang uh, diterima oleh Khalid bin Walid. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di kisah perang Mu'tah. Kisah perang Mu'tah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perang Mu'tah itu di tahun ke-8 Hijriah juga, sebelum Ramadan. Karena Ramadan Rasulullah Fathu Mekah. Jadi banyak peristiwa itu yang beruntun di tahun ke-6 Hijriah, yang memang gencatan senjata dengan orang Mekah. Tapi banyak perang itu akhirnya dengan orang yang bukan Mekah. Jadi 2-3 bulan kurang lebih setelah Khalid bin Walid masuk Islam, perang besar terjadi. Ya, Rasulullah mengirim para sahabatnya ke daerah Romawi. Jadi ya ini nyambung dengan sirah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun ke-7 Hijriah, beliau mengirim surat-surat ke para raja. Mengirim utusan beliau membawa surat dari Nabi ke para pembesar, ke tokoh kabilah. Dan ada di antara utusan Nabi yang dibunuh. Namanya Harith. Ya, sahabat Rasulullah yang dibunuh namanya Harith. Yang membunuhnya siapa? Yang membunuhnya adalah tokoh kabilah Ghassanah. Padahal seorang utusan itu, ya duta besar itu harusnya punya kekebalan diplomatik. Nggak boleh diganggu, nggak boleh ditilang, nggak boleh dikebal hukum. Kalaupun tidak disukai, ya persona non grata disuruh pulang lagi tanpa diganggu, tanpa di apa, tanpa terancam nyawanya. Tapi ini utusan Rasulullah dibunuh. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk kumpul dan berangkat. Sebelum Jumat mereka berangkat. Kemudian kata Nabi saat sedang kumpul dengan sahabat yang lainnya, kata Nabi begini, Amiru hadzal jaish, pemimpin pasukan ini. Bapak Ibu, bayangkan kalau kita jadi seorang Khalid bin Walid. Bayangkan kalau kita sosok yang punya kompetensi dalam pertempuran. Sekarang saya ada di barisan Rasulullah, sekarang saya sudah Muslim, dan sekarang ada perangnya menghadapi Ghassan, kabilah Ghassasinah. Ghassasinah itu kalau bahasa kita sekarang proksinya orang Romawi. Jadi Romawi menguasai negeri Syam, dan supaya Romawi itu tidak diserang oleh bangsa Arab, maka Romawi merekrut orang-orang Arab yang mau bertempur untuk Romawi. Mereka yang jadi bempernya. Nah, Ghassan itu adalah orang Arab yang dibayar oleh Romawi untuk melindungi Romawi dari bangsanya sendiri, itu dari yang kulitnya sama. Jadi, kalau Romawi mau diserang, ya yang ada di barisan terdepannya itu orang Arabnya dulu. Ya Ghassan, namanya Ghassasinah. Proksinya dulu. Berangkatlah kaum muslimin dengan 3.000 sahabat. Walaupun disebutnya ini Ghazwah Mu'tah, tapi Rasulullahnya nggak ikut. Nah, biasanya dalam sirah itu kan ada istilah, kalau Rasulullahnya ikut disebut Ghazwah, kalau Rasulullahnya nggak ikut disebut Syariah. Nah, Mu'tah ini agak unik. Rasulullahnya tidak ikut, tapi disebutnya Ghazwah Mu'tah. Saking besarnya, saking dahsyatnya, saking luar biasa persiapannya. Terkumpul 3.000 sahabat,
Dan mereka berangkat, kata Nabi sebelum berangkat, Bapak Ibu sekali lagi tolong bayangkan kita jadi sosok Khalid. Saya punya kompetensi sebagai seorang panglima perang, saya punya kemampuan dan pengalaman panjang, dan sekarang saya ada di barisan umat Islam. Kemudian Nabi mengumumkan pemimpin pasukan ini. Kira-kira apa yang ada di hati kita? Suara apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin, boleh jadi, saya pasti akan disebut namanya. Saya pasti akan dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah punya kompetensi. Saya terbukti. Saya. Di perang Uhud bahkan saya mengalahkan umat Islam. Dan sekarang saya ada di sini. 3.000 orang berkumpul. Kata Nabi, Amiru hadzal jaish, jenderal, panglima, komandan tempur pasukan ini adalah Zaid bin Harithah. Yang pertama disebut Zaid. Bayangkan kita jadi Khalid bin Walid. Zaid. Siapa Zaid? Zaid ini adalah mantan budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulitnya hitam. Dan buat bangsa Arab yang dulu sering terjangkit penyakit fanatisme kesukuan, dipimpin oleh orang hitam yang bukan Quraisy, ya, yang dulunya mantan budak, itu jadi ujian tersendiri. Pemimpin saya mantan budak, aduh, kulitnya juga hitam, aduh, bukan orang Quraisy. Tapi Rasulullah yang menunjuk, sudah. Jadi ujian tersendiri. Dan kepemimpinan Zaid ini nanti akan berlanjut kepada kepemimpinan anaknya, namanya Usamah bin Zaid. Jadi saat Nabi mengutus Zaid dan Usamah bin Zaid, itu gambaran bahwa ternyata ya kemampuan leadership itu bisa muncul dari sosok yang mungkin secara nasab ya nggak darah biru lah. Fa'in qutila, kata Nabi, kalau Zaid terbunuh, fa Ja'far, maka pemimpin berikutnya adalah Ja'far bin Abu Talib. Siapa Ja'far? Sepupunya Nabi yang selama 7 tahun kurang lebih, maaf bukan 7 tahun, 14 tahun kurang lebih, sepupu Nabi yang selama 14 tahun itu tinggalnya di Habasyah, tidak pernah memimpin perang selama di Habasyah, dan sekalinya datang, Ja'far bin Abu Talib baru datang ke Madinah itu tahun ke-7 Hijriah. Ja'far tidak pernah ikuti perang Badar, tidak ikuti perang Uhud, tidak ikuti perang Khandaq, tidak ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, gitu ya. Baru datang tahun ke-7 Hijriah. Saat Rasulullah pulang dari penaklukan Khaybar, kemudian datang Ja'far, sehingga ada statement Rasulullah. La nadri bi ayyihima afrah, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Saya nggak tahu dengan apa saya harus berbahagia, kata Nabi. Dengan keberhasilan menaklukkan Khaybar, bentengnya orang Yahudi, atau dengan kedatangan Ja'far dari Habasyah. Ini ada orang, ya ada sahabat Nabi, baru datang tahun kemarin, tahun ke-7, dan sekarang langsung jadi komandan, Ja'far. Dan yang berikutnya, kata Nabi, fa'in qutila. Kalau Ja'far terbunuh, bayangkan kita jadi Khalid. Zaid. Kalau Zaid terbunuh, Ja'far. Kalau Ja'far terbunuh, nama saya disebut. Nama saya disebut Abdullah bin Rawah. Seorang penyair. Seorang penyair jadi panglima perang. Kemudian kata Nabi, fa'in qutila. Seandainya Abdullah bin Rawahah juga terbunuh, fakhtaru man syi'tum. Maka pilihlah pemimpin siapapun yang kalian mau. Jadi nama Khalidnya nggak disebut. Nggak dari awal, nggak di tengah, nggak ketiga. Bahkan yang keempat pun, ya pilihlah kalian sendiri. Ini pendidikan iman dan kepemimpinan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid, engkau memang punya kompetensi, tapi sekarang Anda masuk dalam barisan kaum muslimin, belajarlah untuk jadi prajurit yang baik. Karena prajurit yang baik, insya Allah akan menjadi pemimpin yang baik.
Bukan karena Rasulullah tidak percaya dengan kompetensinya, tapi ada hal lain yang Rasulullah inginkan. Gitu. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi terbukti bahwa Zaid terbunuh, Ja'far terbunuh, Abdullah bin Rawahah terbunuh. Syahid semuanya. Nah, saat Nabi mengumumkan tiga jenderal ini, ada orang Yahudi namanya Finhas. Kata Finhas langsung mendekati Zaid. Ya. Zaid, dalam tradisi kami orang Yahudi, kalau Nabi mengatakan seorang pemimpin terbunuh kemudian digantikan dengan pemimpin berikutnya, artinya dia akan terbunuh. Kalau Nabimu bohong dan Anda masih hidup, gitu ya, berarti Nabimu itu nggak layak dipercaya. Jadi Anda kalau mati, berarti Nabinya benar. Tapi kalau Anda eh, ternyata pulang dalam keadaan selamat, berarti Nabi Anda bohong. Kata Zaid, saya bertawakal kepada Allah dan saya sudah siap. Jadi ini orang Yahudi ingin menanamkan keraguan kepada Zaid tapi gagal. Ke Ja'far juga gagal, ke Abdullah bin Rawahah juga gagal. Singkat cerita, Bapak Ibu, ini saya tidak mengada-ngada dan juga saya yakin bukan bluffing ya, bukan bukan apa ya, bukan melebih-lebihkan. Tapi dalam berbagai catatan sirah, perbandingan umat Islam dengan Romawi dan Ghassan itu memang jomplang, timpang jumlahnya. Umat Islam hanya 3.000, musuhnya 200.000. Eh, ya, gambar yang ada di sampingnya itu adalah perbandingan antara 3.000 dengan 200.000. Gitu. Jadi kalau tempurnya itu di padang pasir terbuka, pasti dikepung dari berbagai arah. Kanan, kiri, depan, belakang. Tapi para sahabat mereka punya kecerdasan juga. Sehingga perangnya itu di daerah namanya Mu'tah. Mu'tah itu daerah pemukiman yang kanannya terjaga, kirinya terjaga, belakangnya banyak kebun. Sehingga praktis satu-satunya tempat musuh untuk datang itu dari depan. Jadi kalau diilustrasikan mungkin seperti diserang oleh preman. Kemudian kita cari gang. Dan akhirnya kita di gang buntu, belakang kita tembok, kanan kita tembok, kiri kita tembok, fokus hanya ke depan. Itu nggak akan diserang dari belakang, nggak akan diserang dari bawah, nggak akan diserang dari kanan kiri. Tapi tantangannya adalah stamina. Sekuat apa 3.000 ini untuk bertahan melawan 200.000. Karena mungkin kalau main bola, misalnya ini ilustrasinya main bola. Tim ini skuadnya hanya 11 orang. Tapi tim musuh itu cadangannya ada 33 orang. Capek sedikit ganti, capek sedikit ganti, capek sedikit ganti. Tapi Masya Allah, ya, perang Mu'tah itu adalah pembuktian bahwa para sahabat dengan jumlah yang sedikit, mereka bisa bertahan melawan musuh yang jumlahnya 200.000 berhari-hari. Meskipun komandannya syahid, Zaidnya syahid, Ja'farnya syahid, Abdullah bin Rawahahnya syahid. Kalau saya mungkin melihat perang Mu'tah ini seperti perang Gaza hari ini, gitu ya. Komandannya banyak yang syahid, jumlah pasukannya lebih sedikit, senjatanya lebih sederhana, tapi musuh yang jumlahnya besar itu tidak bisa menumbangkan umat Islam. Singkat cerita, sampai Abdullah bin Rawahah itu wafat, syahid, ya, umat Islam itu kemudian mencari siapa kira-kira pemimpin yang layak untuk menggantikan tiga jenderal kita. Sampai akhirnya ada sahabat namanya Thabit bin Qais mengambil mengambil apa? Panji, mengambil bendera. Kemudian mencari Aina Abu Sulaiman, ya Abu Sulaiman, ya Abu Sulaiman, wahai Abu Sulaiman, manggil Khalid bin Walid. Kemudian kata Thabit bin Qais, bawa bendera ini, engkau harus memimpin kami. Kata Khalid bin Walid, Anda pernah ikut dalam perang Badar, maka Andalah yang lebih layak untuk memimpin kita. Kata Sabit bin Qais, saya memang pernah ikut dalam perang Badar, tapi Anda lebih layak untuk jadi pemimpin perang. Senioritas saya itu tidak membuat apa? Saya lebih layak daripada Anda. Anda yang punya kompetensi. Anda lah yang harus memimpin kami. Anda lah yang punya strategi dan kecerdikan. Anda pemimpinnya.
Dan semuanya menyetujui. Ya Khalid, Khalid, Anda yang jadi pemimpin. Masya Allah. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Khalid sebagai pemimpin umat Islam itu ditunjuk oleh para sahabat dari bawah. Itu ya. Jadi Nabi memang mengakui Khalid itu Saifullah al-Maslul. Tapi Nabi ingin saat Khalid jadi pemimpin di kalangan umat Islam yang baru 2 bulan, baru 3 bulan masuk Islamnya. Kalau Zaid kan sudah lama masuk Islam, kalau Ja'far sudah lama masuk Islam, kalau Abdullah bin Rohah sudah lama masuk Islam. Kalau ini baru 2-3 bulan. Dan yang meminta untuk jadi pemimpinnya umat Islam langsung. Khalid, ayah Khalid, ayah Khalid, ayah Khalid. Nggak disebut namanya oleh Nabi dari atas. Jadi sifatnya bukan penunjukan dari atas, tapi memang aspirasi dari bawah. Baru 2 bulan, tapi aspirasinya sudah luar biasa. Inilah awal mula apa kepemimpinan Khalid sebagai panglima. Panglima itu aspirasi dari bawah, gitu ya. Dan akhirnya Khalid memimpin. Bagaimana Khalid kemudian memimpin perang Mu'tah? Bapak Ibu, Khalid eh, menggunakan strategi yang konon katanya sampai hari ini strategi Khalid itu masih dipakai dan dipelajari di akademi militer. Bagaimana menarik pasukan dari medan tempur tapi tidak dikejar oleh musuh dan image-nya bukan yang mundur tapi menaklukkan mental musuh. Ini nggak gampang. Yang dilakukan oleh Khalid, ya Khalid meeting. Gitu. Malam harinya yang namanya perang zaman dulu ya siang, masuk ke maghrib, masuk ke sore, mereka sudah tarik mundur pasukan dan istirahat. Malam hari itu istirahat, nggak ada istilah perang di malam hari. Selain karena poek, ya, gelap, nggak harus bawa obor segala macam ribut begitu. Malam hari Khalid kemudian berkumpul dengan para sahabat. Kata Khalid bin Walid, perang ini tidak bisa kita menangkan. Jumlah kita sedikit, stamina kita terbatas, dan kita nggak akan bisa menang. Kita sudah bertahan selama 1 pekan. Menurut saya, kita harus mundur. Kita sudah menunaikan perintah Rasul, ngasih peringatan dan pelajaran kepada kabilah Ghassan, jangan main-main dengan utusan Rasul. Kita sudah kasih pelajaran. Kata para sahabat, ya setuju. Memang kalau diteruskan, ini tidak lebih maslahat. Mungkin akan terjadi genosida kepada pasukan umat Islam. Memang kita harus mundur. Setuju, semuanya setuju, kita harus mundur. Mundurnya bukan lari dari pertempuran, ya. Mundurnya bukan bukan kumeok memeh dipacok, bukan. Tapi memang ini sudah bertempur. Setelah semua setuju, para komandan setuju. Kalau gitu kita tarik mundur. Kata Khalid bin Walid, kita tidak bisa menarik mundur. Heboh para sahabat. Katanya harus mundur, kok nggak bisa tarik mundur? Kata Khalid bin Walid, kita kalau tarik mundur pasukan, mereka akan mengejar kita di jalan, dan kita akan dikepung nanti di padang pasir. Jumlah mereka lebih banyak. Tenaga mereka, pasukan cadangan mereka lebih banyak. Kalau kita tarik mundur dan keluar dari Mu'tah, kita akan ke padang pasir. Iya benar juga. Kita nggak kepikiran. Kita ini bertahan sekarang selama 6 hari. Kalau kita keluar dari tempat bertahan, kita akan dikejar. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, inilah yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Sebelum menarik pasukan, Khalid itu menjatuhkan mental musuh dulu. Maka malam itu, Khalid perintahkan semua pasukan ganti baju, pakai baju yang bagus. Ya. Kemudian setelah ganti baju yang bagus, bersihkan semua panji-panji sampai bersih malam itu. Kemudian setelah itu Khalid minta 300 pasukan berkuda mundur ke belakang, mundur yang jauh. Kemudian dibagi dalam 6 kelompok, ya, masing-masing 50, 50, 50, 50. Kemudian Khalid perintahkan 300 pasukan berkuda di belakang umat Islam itu, menyelinap ke belakang, untuk bikin debu sebanyak-banyaknya menjelang subuh. Membuat kesan kalau ada pasukan yang datang, ya pasukan umat Islam yang datang, pasukan bantuan yang datang. Hanya trik,
mengandalkan pasukan yang ada untuk membuat citra bahwa ada pasukan tambahan yang datang, yang tiba. Jadi mengoptimalkan yang ada, tapi kesannya itu jadi kesan pencitraan untuk menjatuhkan mental musuh. 300 pasukan ditarik ke belakang, kemudian bikin debu yang apa namanya, yang besar sampai tinggi, sampai kelihatan waktu subuh tiba. Kemudian pasukan yang ada itu ditukar. Yang kemarin ada di kanan pindah ke kiri, yang kemarin ada di kiri pindah ke kanan, yang kemarin ada di depan pindah ke belakang, yang kemarin di belakang pindah ke depan. Karena perang zaman dulu kan face to face, ya, face to face, sehingga setiap hari itu bisa kelihatan. Jadi besok pagi kita face to face dan melihat wajah yang baru, baju yang baru, seger, bendera yang baru, seger, orang-orangnya juga baru. Kemudian di belakang ada debu yang naik. Oh, ini bekas pasukan baru datang dan masih datang. Jadi kemampuan mengandalkan apa yang dimiliki untuk mencitrakan bahwa kita ini punya lebih. Tujuannya untuk menjatuhkan mental musuh. Singkat cerita, pagi hari, kemudian kata Khalid begini, kita akan menyerang mereka, ya. Saya akan instruksikan, kita akan keluar dari Muktah, tapi bukan mundur, kita akan maju. Nanti setelah itu saya akan panggil, kita tarik mundur, kita mundur. Dan setelah itu kita akan pulang ke Madinah. Jadi strateginya adalah membuat musuh membayangkan pasukan bantuan datang, kemudian mencitrakan kepada musuh bahwa pasukan yang kemarin bertempur itu mereka sedang istirahat, ya, dan ingin memasang jebakan. Saat mereka mundur, itu ingin menarik Romawi dan Ghassan ke daerah jebakan. Ayo kejar saya, begitu. Dan supaya Romawi berpikir eh, umat Islam ingin kita mengejar mereka karena mereka sedang menyiapkan jebakan. Itu eh, Khalid ingin supaya Romawi berpikir demikian. Padahal memang berniat mundur. Singkat cerita, malam hari yang sibuk luar biasa, bersih-bersih, tukar pasukan, mundur ke belakang, bikin debu yang naik. Pagi harinya mereka ketemu lagi, say hello lagi, ketemu lagi dengan orang yang sama. Sementara mereka melihatnya, ini pasukan baru, laporan ke komandannya, komandan, ini orang baru, wajahnya baru, pakaiannya juga baru. Sayap kanan laporan, sayap kiri laporan. Dan kemudian melihat di belakang ada debu yang naik. Sehingga muncul persepsi di orang Romawi dan para pimpinannya bahwa umat Islam itu dapat bantuan. Kemudian kata Khalid, maju. 3.000 orang kemudian maju ke depan. Kata Abu Hurairah yang ikut dalam perang Mu'tah, saya melihat di wajah mereka ketakutan dengan kematian. Dan pada serangan pertama, 1.000 orang Romawi itu berhasil dikalahkan, berhasil dieksekusi. Saat sedang asik-asiknya nyerang, saat sedang kocar kacirnya pasukan orang-orang Romawi dan Ghassasinah, kemudian Khalid menarik pasukan. Mundur, mundur, mundur ke belakang, mundur, mundur. Umat Islam kemudian mereka eh, tarik mundur pasukannya. Gitu. Ada yang mau mengejar, tapi kata komandannya, jangan dikejar. Jebakan, kamin, kamin, kamin. Jangan dijebak, jangan diikuti, ada jebakan, ada jebakan. Dan akhirnya umat Islam kemudian mundur, 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 sampai ke Madinah. Sementara orang Romawi dan Ghassasinah masih menunggu jebakan apa yang sedang dipasang. Gitu. Itu kecerdasan Khalid bin Walid. Membuat musuh berpikir apa yang diinginkan oleh Khalid bin Walid. Membuat musuh berpikir bahwa ini adalah jebakan. Padahal jebakan sesungguhnya ada pada citra yang sedang dibangun. Gitu. Citra bahwa kita punya power yang lebih daripada apa yang kalian miliki. Cyber. Ya. Perang psikologis. Khalid bin Walid tidak mengejar kemenangan yang mustahil, tapi menyelamatkan pasukan umat dari pembantaian. Ya, mundur teratur, tanpa dicitrakan kalah. Justru yang kalah itu adalah orang Romawi. Gitu. Mereka tertipu, mereka kena tipu daya Khalid bin Walid, mereka nunggu. Ini mana jebakannya? Itulah jebakannya, membuat mereka nunggu tanpa mengejar. Dan ini luar biasa. Gitu. Bapak Ibu, ini
seru ya kalau kita cerita Khalid bin Walid, cuman karena waktu ini sudah 9:30, sudah 1 jam setengah kita bercerita. Saya kira terakhirlah sampai Fathu Mekah saja, sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kebersamaan Khalid dengan Rasulullah di detik-detik terakhir di Fathu Mekah. Khalid bin Walid itu memimpin salah satu sayap. Jadi Nabi membagi pasukan jadi 4 dan Khalid memimpin sayap kanan masuk Mekah. Hanya pasukan Khalid yang kemudian ada perlawanan fisik dari Ikrimah anaknya Abu Jahal, ini sepupu ya, dari Suhail bin Amr. Dan ya, kalau mengalahkan Romawi mudah bagi Khalid, apalagi mengalahkan eh, anaknya Abu Jahal gitu, mengalahkan orang Mekah itu lebih jago, lebih gampang. Dan Khalid bin Walid ini sosok yang ditugaskan oleh Nabi untuk menghancurkan berhala Uzza. Ada cerita saat Uzza itu dihancurkan, ya, kemudian laporan ke Rasulullah, kata Nabi, Khalid, engkau melihat ada wanita setelah menghancurkan Uzza? Kata Khalid, enggak ya Rasulullah. Kata Nabi, balik lagi. Balik lagi Khalid ke tempat Uzza, kemudian melihat ada perempuan hitam, gitu, muncul dari pohon di sekitar sana. Kemudian Khalid mengeksekusi, itulah setannya. Gitu. Kata Nabi, itulah Uzza. Itulah Uzza. Jadi jin atau setan yang memang ingin disembah oleh manusia, membuat manusia berpikir bahwa uh, jin punya kekuatan, jin punya kehebatan, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan ya. Judulnya Khalid bersama Rasulullah. Ya, Khalid uh, sebelum dan setelah Islam. Kisah berikutnya tentu masih panjang ya. Khalid bersama Abu Bakar, Khalid bersama Umar sampai wafat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hatur nuhun, saya kembalikan ke MC, ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Ustaz kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Walid ini ya. Sangat tidak terbayangkan oleh kita, ternyata beliau memiliki strategi yang tidak terpikir ya, seperti itu gitu ya. 3.000 melawan jumlah musuh yang berkali-kali lipat, kok ada strategi dengan menukar-nukar posisi. Masya Allah. Dan memang itu ternyata berhasil, seperti saya sampaikan, menjatuhkan mental dan berhasil membuat musuh berpikir seperti apa yang diinginkan oleh sahabat Nabi Khalid bin Walid. Namun para hadirin sekalian, saya sangat memahami bahwa kita semua sangat menarik dengan tertarik dengan kisah ini untuk sampai selesai. Namun waktu dan kesempatan yang memang membatasi, kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Semoga nanti kita bisa lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang bersama Ustaz Ihsan. Kurang tamatkan Ustaz. Kita tamatkan. Semoga di bulan yang akan datang kita akan bisa lanjutkan dengan kisah Khalid bin Walid ini. Karena kita harus paham bahwa memang perjuangan Islam itu tidak hanya cukup dengan dakwah yang halus dan segala macam di masa lalu gitu kan. Ternyata memang begitu banyak pertempuran fisik yang memang harus dijalani. Hikmahnya untuk kita adalah dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mau tidak perang. Apalagi sekarang saudara kita di Palestina itu masih dijajah. Masih berposisi mungkin seperti zamannya Khalid bin Walid saat ini seperti saya sampaikan, karena mirip seperti di Gaza, posisi yang tadi saya sampaikan dengan posisi perang Khalid bin Walid begitu. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di negeri Indonesia, tidak ada perang fisik, kita hanya tinggal berupaya bagaimana terus berupaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terus beribadah dengan maksimal, dan terus berupaya untuk mengejar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kita. Begitu barangkali untuk kita saat ini. Baik Ustadz, sebelum ditutup, mohon izin Ustadz perkenan untuk memimpin doa singkat untuk kita pada malam hari ini, terutama juga mengingatkan tadi di Gaza yang walaupun katanya kemarin sudah ada kabar bahagia, ternyata kemarin kita mendengar kabar lagi bahwa diserang lagi ya Ustadz ya. Gitu. Mohon doa aja Ustadz Bangga. Masih di mute Ustadz punten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين في غزة في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب الحمد لله. Ya, insyaallah ijabah doa kita semua. Baik, para hadirin sekalian, kita telah tiba di penghujung kegiatan. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada malam hari ini, thalabul ilmi, dan juga semoga menjadi wasilah meningkat keimanan ketakwaan kita melalui inspirasi kisah yang didapatkan melalui kisah Khalid bin Walid ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan pada malam hari ini, dan kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.